Ya, halo sahabat Suara Serak. Untuk part 30 berapa ini? Part 33 itu kita buat dengan durasi 1 jam setengah kurang dikit ya. Ini kita double jadi 2 video hari ini untuk membayar kemarin yang libur. Disimak ya guys. Gus Santong, 100 tahun telah berlalu, tapi otakmu masih belum terlalu bagus. Dalam kehampaan, pemuda berambut darah itu tersenyum dengan bercanda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghancurkan saya dengan satu petir surgawi? Kamu juga terlalu aneh. Pemuda berambut darah ini adalah yang paling menakutkan, auranya menelan langit, dan di belakangnya ada penglihatan lautan darah. Gelombang darah yang bergulung-gulung dengan roh keluhan yang sedang berjuang melingkar di dalamnya, mengeluarkan suara ratapan yang membuat hawa panas menjadi menyeramkan. Dan mencari alam kekosongan roh, cek. Wanita iblis itu mengaitkan sudut mulutnya yang berwarna merah darah, sosoknya secara umum tidak mempesona, dan sepasang matanya yang berwarna darah masih bersinar dengan cahaya yang menggoda, membuat orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Benar-benar darah Ki yang murni. Remaja bermata tiga itu, menatap Yesen, menjilat lidah merahnya, menampakkan ekspresi serakah. Dia juga memiliki untaian rantai manik-manik yang tergantung di lehernya. Setiap manik-manik, kerangka kecil, terutama mata ketiganya, yang bersinar dengan cahaya mata berwarna darah, juga sangat menakutkan. Tiga wanita jalan. Yesen melirik ke arah kehampaan, sebelum diam-diam mengirimkan suara ke Gus Santong, nanti, ketika dimulai, kamu menahan dua dari mereka, serahkan yang tersisa padaku, setelah aku menghancurkannya, aku akan kembali untuk membantumu. Itu adalah alam semu surga, kamu jauh dari tandingan untuk duel head-to-head. Percayalah, itu benar sekali. Gus Santong, serahkan nyawamu. Saat keduanya berbicara, pemuda berambut darah telah turun dari kehampaan, dan ada konvergensi cahaya darah yang cepat di telapak tangannya, di mana bayangan kerangka juga muncul, langsung menekan Gus Santong. Segera, Gus Santong mengeluarkan pedang besi ajaib, dan kemudian pikirannya bekerja, dan guntur surgawi di bawah kendalinya langsung melilit pedang besi ajaib, menyebabkan kekuatan pedang besi ajaib naik ke titik ekstrim. Gus Santong membelah telapak tangan pemuda berambut darah itu dengan pedangnya. Di sisi lain, serangan wanita iblis itu juga tiba, lengan gioknya terangkat ringan, tangan gioknya menunjuk ke arah Gus Santong dari jauh, jari dari aura dewa berwarna darah begitu terang sehingga menembus tubuh Gus Santong di tempat. Pemuda berambut darah dan wanita iblis itu bergabung dan bertarung melawan Gus Santong. Mereka bertiga menghancurkan jalan mereka langsung ke langit yang tinggi dari ketiadaan, dan fluktuasi yang menakutkan dari pertempuran besar menyebabkan seluruh kekosongan bersenandung dan bergemuruh. Pemuda berambut darah dan kemampuan ilahi wanita iblis itu sangat aneh sehingga mereka saling melengkapi dan pada dasarnya tidak bisa dipecahkan. Gritchu benar-benar memiliki harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Yesen melihatnya di matanya, tapi dia menamparkan bibirnya dengan keras. Darah Ki Anda, itu milik saya. Bocah bermata tiga itu, yang sudah mengarahkan pandangannya pada Yesen, kemudian tidak lupa menampakkan ekspresi garang. Aku takut menopangmu. Yesen tertawa dingin dan berbalik untuk menghilang ke dalam kehampaan ruang. Melihat ini, remaja bermata tiga itu merobek ruang hampa dengan satu tangan dan melesat masuk. Di tengah ruang hampa yang gelap gulita, keduanya saling berhadapan dari jauh. Aku akan membuat kematianmu sangat nyaman. Anak laki-laki berusia 3 tahun itu berjalan perlahan, diikuti oleh penglihatan lautan darah, gelombang yang bergulung-gulung yang juga membawa ratapan roh-roh jahat, dan seseorang hanya bisa merasakan kesurupan hanya dengan mendengarkannya. Kalau begitu mari kita coba. Yesen dengan dingin mendengus, melangkah keluar dengan satu langkah, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang naga, dan surai pedang sepanjang 5 kaki menebas dari langit. 8 tebasan sunyi dari ras iblis. Melihat Yesen melakukan kemampuan ilahi yang sombong ini, bocah bermata tiga itu sedikit terkejut. Namun, kejutan ini hanya sesaat, dan dia segera melambaikan telapak tangannya dan menamparkan surai pedang emas itu. Hanya suara logam bertabrakan yang terdengar, dan Yesen terbang ke samping di tempat. Meskipun tangan bocah bermata tiga itu tidak besar, itu sangat keras,
dan meskipun dia menyelamatkan tebasan puncaknya, dia masih berakhir dengan kekalahan total. Ini adalah perbedaan dalam tingkat kultivasi, kekuatan pertempuran tidak berada pada level yang sama. Ye Shen memahami hal ini dengan sangat baik, meskipun dia telah memusnahkan dua alam surga Paragon. Itu semua adalah serangan diam-diam yang berhasil. Jika dia menghadapi alam surga Paragon secara langsung, dia masih jauh dari lawan. 8 tanah terlantar. Setelah kalah dalam satu pukulan, semangat pertempuran Ye Shen bahkan lebih tinggi, dan 8 tinju sunyi miliknya meledak, mencampurkan banyak teknik rahasia, dan kekuatannya sangat besar. Mengalahkan diri sendiri. Bocah bermata 3 itu tertawa menghina, masih dengan telapak tangan sederhana, mengirim Ye Shen terbang ke samping untuk kedua kalinya, di mana beberapa suap darah emas menyembur keluar. Tangan sialan itu tidak besar, tapi kekuatannya tidak kecil. Ye Shen mengutuk dan memanggil baju besi astral bawaannya untuk melindungi seluruh tubuhnya. Ki astral bawaan. Melihat baju besi astral yang dikenakan Ye Shen, bocah bermata 3 itu sekali lagi terkejut. Split Phantom, buka. Diagram formasi 8 trigram, buka. Ketika bocah bermata 3 itu terkejut, Ye Shen menggunakan dua teknik rahasia lagi, 20 tubuh terbelah, bersama dengan diagram formasi 8 trigram dan ki astral bawaan, dan langsung menyerang, ki dan darahnya mengalir ke langit, siap membantu, dan semua teknik ilahi dan rahasia utama keluar dalam aliran yang tak ada habisnya. Surga yang berkembang Taiji. Kemampuan ilahi 6 nadi. Tebasan pedang terbang. Bukan kekuatan pertempuran yang lemah. Anak laki-laki berusia 3 tahun itu tersenyum licik, memperlihatkan giginya yang putih. Menanggapi serangan Ye Shen, dia hanya membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk gas darah. Ki darah ini berisi kobaran darah bergulung yang menyatu menjadi lautan kobaran darah, dan kemampuan ilahi Ye Shen menghantam lautan kobaran darah ini seperti batu yang tenggelam ke dalam laut, tidak memiliki efek sama sekali, dan bahkan doppelganger hantu yang dia serang semuanya ditelan oleh lautan kobaran darah. Teknik Dewa Angin. Tepat saat bocah bermata 3 itu hendak mengangkat kakinya, teriakan dingin terdengar, dan pedang penumpas berwarna merah yang tak bisa dihancurkan menembus lautan pertumpahan darah dan langsung menuju ke alisnya. Melihat ini, mata bocah bermata 3 itu menyipit, tidak mengantisipasi bahwa Ye Shen masih bisa menggunakan pedang yang begitu mendominasi. Pada saat itu, dia mengangkat tangannya dengan sikap terbuka dan mengulurkan dua jari, yang secara tidak adil menjepit pedang langit merah Ye Shen. Tidak peduli seberapa keras Ye Shen berusaha, dia tidak dapat mematahkan kurungan dua jari bocah bermata 3 itu. Namun, masalahnya belum berakhir. Pemuda bermata 3 itu baru saja akan mengguncang Ye Shen kembali ketika dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ambil cambuk dariku. Di belakangnya, Ye Shen yang lain telah naik ke langit, memegang di tangannya Dewa Pemukul Cambuk, yang telah memikirkan kepala surgawi bocah laki-laki berusia 3 tahun itu. Lumayan, Ye Shen yang satu ini, adalah tubuh Dao dari satu nafas yang mengubah 3 kemurnian milik Ye Shen. Sejak awal ketika Ye Shen menghilang ke dalam kehampaan, dia telah memanifestasikan tubuh Dao-nya, menunggu saat ini untuk menyerang dan memberikan pukulan telak kepada bocah berusia 3 tahun itu. Strateginya terbukti berhasil, karena bocah bermata 3 itu tidak mengantisipasinya dan terpukul di tempat. Wow, asam! Cambuk pemukul dewa menghantam dengan kuat di kepala surgawinya, menyebabkan seluruh pikirannya berdengung dan tersandung mundur beberapa langkah, sementara pedang keterampilan Dewa Angin Ye Shen menembus dadanya. Kamu benar-benar harus mati. Setelah beberapa saat, bocah bermata 3 itu pulih dan mengangkat Ye Shen dari tanah dengan sebuah tamparan. Telapak tangan bocah bermata 3 itu begitu kuat sehingga energi astral bawaan Ye Shen yang menutupi seluruh tubuhnya pecah berkeping-keping, dan beberapa tulang patah di sekujur tubuhnya, dan beberapa suap darah segar menyembur keluar dengan liar. Setelah memukul mundur Ye Shen, bocah bermata 3 itu berbalik dan merobek tubuh Dao Ye Shen menjadi 2. Anak ini binatang buas, benar. Tidak jauh dari situ, Ye Shen terhuyung-huyung, wajahnya tidak terlihat bagus. Selain dari teknik terlarang roda abadi, dia mengeluarkan semua kemampuan sucinya, namun dia masih dikalahkan dan dikalahkan. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Di tengah-tengah lautan darah yang mengamuk,
bocah bermata tiga itu datang perlahan, aura penekanannya ada di mana-mana. Melihat bocah bermata tiga datang untuk menyerang, Ye Sen tinggi dan tidak bergerak, dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Kamu sangat menggantung, aku ingin tahu apakah kamu bisa melakukannya dengan baik melawan dua alam semu. Kata-kata itu jatuh, dua sosok telah terwujud di depan Ye Sen, keduanya berpakaian hitam. Keduanya dengan mata berlubang, juga keduanya tampak seperti kayu, hanya dua orang yang sudah mati, meskipun tidak ada fluktuasi nafas, tetapi auranya sangat besar. Lei Yan dan Feng Yi, jenderal yang sudah meninggal di dunia bawah, telah dipanggil oleh Ye Sen. Jenderal kematian dunia bawah Yin. Bocah bermata tiga itu berhenti mati di jalurnya, dan masih ada tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya, seolah-olah dia mengenali jenderal kematian dunia bawah Yin, seolah-olah dia juga tidak menyangka bahwa Ye Sen, alam Void Roh, akan memiliki dua jenderal kematian dunia bawah Yin dari alam kuasa Tian. Jenderal kematian dunia bawah Yin. Dalam kekosongan ruang, nada suara bocah bermata tiga itu adalah salah satu dari keterkejutan dan keterkejutan saat dia melihat dua pria berbaju hitam di depan Ye Sen. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa mereka adalah dua jenderal kematian dunia bawah Yin, dan mereka juga dua jenderal kematian dunia bawah Yin alam semesta, dan dia terkejut bahwa Ye Sen, seorang pembudidaya alam kosong roh, memiliki kartu as di lengan bajunya. Saat bocah bermata tiga itu terkejut, suara teriakan dingin Ye Sen datang dari sisi berlawanan. Segera, Lei Yan dan Feng Yi, dua jenderal mematikan dari dunia bawah yang tidak bergerak, tiba-tiba bergerak, tanpa tipu muslihat, menyerang mereka dari depan, tanpa kemampuan ilahi apapun, langsung dengan tinju mereka, menyerang dengan tajam. Dengan mendengus dingin, bocah bermata tiga itu segera menyerang, dan lautan darah dan amarah melonjak, menenggelamkan Lei Yan dan Feng Yi di dalamnya. Pada saat berikutnya, Lei Yan dan Feng Yi bergegas keluar, karena lautan pertumpahan darah bocah bermata tiga tampaknya tidak memiliki efek sedikit pun pada mereka. Bang! Lei Yan, yang sedang menyerbu ke depan, mengguncang bocah bermata tiga dengan telapak tangan dan mengirimnya mundur dengan dengusan tertahan. Bocah bermata tiga, yang belum menghentikan dirinya sendiri, terhempas oleh tinju Feng Yi saat dia tiba untuk membunuhnya. Bagus sekali. Ye Sen bertepuk tangan dan berteriak. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menggunakan jenderal kematian dunia bawah Yin untuk melawan musuh. Kehebatan pertempuran Lei Yan dan Feng Yi masih membuatnya senang. Menyelamatkan remaja bermata tiga yang kuat, dia dihempaskan kembali oleh mereka. Kartu truf yang begitu kuat, mendominasi. Di sisi yang berlawanan, wujud bocah bermata tiga itu menjadi sangat menyedihkan, dan jenderal kematian dunia bawah diperintahkan untuk menyerang tanpa henti, tidak berhenti sampai dia membunuh targetnya. Mereka semua terbuat dari mayat, mereka sama sekali tidak mengenal rasa sakit, dan mereka tidak menghindar, yang mereka lakukan hanyalah menyerang dan menyerang lagi. Untuk sementara waktu, remaja bermata tiga itu dipukuli dan tidak dapat membalikkan badannya. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah jenderal kematian dunia bawah, dia tidak tahu di mana penyamaran jenderal kematian dunia bawah. Meskipun banyak kemampuan sucinya yang menakutkan dan luar biasa, dia tidak dapat menahan pemboman dahsyat dari dua jenderal kematian dunia bawah alam surgawi semu. Kalau begitu, Ye Sen menyerang lagi, menyerahkan pedang naga ke Lei Yan dan cambuk pemukul dewa ke Feng Yi. Dibandingkan dengan tangan kosong, memegang senjata yang mendominasi di tangan seseorang akan memiliki efek yang tidak terduga. Sekali lagi, keputusan Ye Sen terbukti benar, bocah bermata tiga, yang sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, terus-menerus dipaksa mundur, tidak berani menghadapi Lei Yan dan Feng Yi, terutama cambuk pemukul dewa, yang pernah dia derita dan tidak berani menghadapi mereka lagi. Terlibat menuju kematian, Ye Sen memberi perintah untuk kedua kalinya, dan kemudian mengarahkan pandangannya keluar, alisnya tidak bisa menahan cemberut. Di sisinya, situasinya sangat bagus, tetapi Gu Santong di luar sangat menyedihkan. Pemuda berambut darah dan wanita iblis itu sama sekali tidak sebanding dengan bocah bermata tiga di depannya, terutama pemuda berambut darah, yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Gu Santong, dan wanita iblis, yang kekuatannya juga bisa setara dengan Gu Santong. Dengan formasi 2 lawan 1 seperti itu, bahkan Gu Santong pun dikalahkan.
tubuhnya berlumuran darah dan selokan, dan seluruh dagingnya hampir lumpuh. Harus buru-buru. Ye Sen panik dan menarik pandangannya, membuka Devil Dao miliknya, mengubah tubuh Dao api abadi, dan tubuh Dao petir surgawi. Dao iblis, satu nafas mengubah 3 kemurnian, Anda. Mata bocah bermata 3 itu melotot. Buka, Ye Sen meraung, dan dengan tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao 3 King transformasi 1 Ki, mereka membentuk formasi Yin dan Yang Taiji, formasi iblis Fudo 3 King, ditambah 2 alam semesta semu Yin dan jenderal kematian dunia bawah, menerkam dari segala arah untuk membinasakan. Bocah bermata 3 itu tidak dapat bertarung, sama seperti Gus Santong di luar, bentuknya menyedihkan, meskipun dia berhati-hati dan berhati-hati lagi, dia masih terluka parah oleh cambuk pemukul dewa, dan pada beberapa kesempatan dia hampir disambar tebasan Lei Yan. Dengan pertempuran seperti itu, hanya masalah waktu sebelum bocah bermata 3 dimusnahkan. Namun, Ye Sen masih memutuskan untuk membantu Lei Yan dan Feng Yi, karena dia takut Gus Santong di luar saya tidak akan bisa bertahan. Memikirkan hal ini, Ye Sen mengorbankan kuali ilahi Luo Agung. Dengung. Begitu kuali ilahi muncul, seluruh ruang hampa bergetar. Itu sangat besar dan berat, kuno dan alami, menelan esensi ini, meluap dengan kabut ki emas, jatuh dalam gumpalan, membentuk air terjun emas, dengan kata-kata surga armor pengangkut yang mengelilinginya, mengatur diri mereka sendiri, dan suara surgawi dari jalinan Dao Agung tampaknya bergema samar-samar. Menekan saya, Ye Sen berteriak pelan, tangannya tajam dan jernih, dan kuali ilahi Luo besar langsung menjadi besar, menekan bocah bermata 3 itu ke langit dengan tekanan 100.000 pon. Di tempat, bocah bermata 3 itu ditekan oleh kuali ilahi Luo Agung itu dan tersandung. Keterkejutan di matanya menyebabkan dia menatap kuali ilahi Luo Agung yang telah menjadi cukup besar dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, berseru, besi ilahi Luo Agung. Karena tubuhnya ditekan, dalam sekejap, Feng Yi menerjang ke arahnya dan menghantamkan cambuk dengan kuat ke tubuhnya. Ah! Bocah bermata 3 itu menjerit kesakitan, pikirannya berdengung dan ketujuh lubangnya berdarah. Pada saat ini, Lei Yan mengayunkan Bastard Dragon Blade yang sudah berada di udara, dan aura pedang sepanjang 10 kaki, di ruang hampa yang gelap gulita, terlihat sangat menyilaukan, dengan cahaya keemasan yang bersinar terang dan menyilaukan. Tidak, melihat surai pedang emas turun dari langit, mata bocah bermata 3 itu penuh dengan kepanikan, karena dia tahu bahwa pada saat ini, jika dia disambar pedang, dia pasti akan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi, bahkan jika dia tahu, itu tidak akan membantu, karena pusing di kepalanya, karena penindasan kuali Dewa Luo yang agung, memperlambat tindakannya sejenak. Tetapi juga karena momen ini tidak ada kemungkinan baginya untuk memblokir tebasan Lei Yan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa banyak bocah bermata 3 itu meraung, itu tidak berhasil, dia terbelah menjadi 2 oleh tebasan Lei Yan, dan bahkan jiwanya tidak dapat melarikan diri dari takdirnya, karena dihancurkan menjadi ketiadaan. Itu sia-sia. Melihat bocah bermata 3 dimusnahkan, mulut Ye Sen penuh dengan penyesalan. Awalnya, dia menginginkan daging bocah bermata 3, tetapi jika itu membutuhkan waktu, hanya saja Gus Santong di luar tidak akan bertahan selama itu, jadi secara seimbang, Ye Sen memutuskan untuk memusnahkan bocah bermata 3. Di kehidupanmu selanjutnya, jangan terlalu sok. Ye Sen mengambil satu langkah dan mengumpulkan tas penyimpanan bocah bermata 3 itu, sebelum melihat keluar lagi. Dia tidak langsung menyerang, tetapi menunggu saat yang tepat untuk menyerang pemuda berambut darah dan wanita iblis itu. Mereka berdua fokus pada Gus Santong, waktu yang tepat untuk serangan diam-diam akan memiliki efek yang tidak terduga. Di luar, darah berceceran saat Gus Santong sekali lagi terluka, tulang punggungnya terbelah oleh pedang wanita iblis itu dan luka yang dalam, bahkan memperlihatkan tulang punggungnya. Duk, pedang pemuda berambut darah itu seperti surai dewa, menembus dada Gus Santong. Gulung. Gus Santong berteriak dengan marah dan meledakkan 2 telapak tangan secara berurutan, mengguncang kembali pemuda berambut darah dan wanita iblis itu, sementara wujudnya berantakan sehingga setiap luka di tubuhnya bersinar dengan cahaya hantu hitam, membuat luka-lukanya, untuk waktu yang lama, tidak dapat disembuhkan. Gus Santong, apakah kamu akan terus melawan dengan keras kepala?
Pemuda berambut darah itu tidak melanjutkan serangannya, dan hanya menatap Gus Santong dengan dahi yang lucu. Aku akan mengulitimu bahkan jika aku mati. Gus Santong mengeluarkan teriakan dingin. Denganmu, kamu juga layak. Wanita iblis itu sekali lagi membangkitkan senyum iblis dan menatap Gus Santong dengan licik. Kalau begitu aku ingin tahu apakah menambahkanku layak. Begitu kata-kata wanita iblis itu jatuh, Ye Sen mengambil langkah keluar dari ruang hampa. Kamu, melihat Ye Sen tampak hidup dan sehat, pemuda berambut darah dan mata wanita iblis itu sedikit menyipit. Anak baik, kamu masih hidup. Setelah mengatakan itu, keduanya mulai melihat sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apakah kamu mencarinya? Ye Sen meraih ke dalam ruang hampa dengan satu tangan, lalu mengambil daging bocah bermata tiga yang telah terbelah menjadi dua bagian, dan menendangnya ke dalam kehampaan dengan pose yang sangat tampan. Ini, pupil pemuda berambut darah dan wanita iblis itu menegang dengan ekspresi tidak percaya. Tidak hanya dia, Gus Santong yang sangat cacat juga tertegun. Itu adalah pembangkit tenaga listrik alam surga semu yang asli, seorang lelaki tua yang telah hidup setidaknya selama 400 tahun, yang telah masuk dengan baik, bagaimana dia bisa keluar dan terbelah menjadi dua. Seketika, mata Gus Santong berubah saat dia menatap Ye Sen, bagaimana mungkin anak ini bisa melakukan itu? Untuk beberapa saat, langit dan bumi menjadi hening. Hanya ketika suara gemuruh bergema di langit, keheningan antara langit dan bumi pecah. Karena bocah bermata tiga telah dihancurkan dan batas dunia bawah 10.000 iblis telah runtuh bersamanya. Ah! Hanya teriakan marah yang terdengar saat wanita iblis itu menoleh ke samping dengan aura sedingin es yang langsung mengarah ke Ye Sen. Saat itu juga, tubuh Ye Sen tersentak, meskipun mereka berdua berada di alam para telestial, wanita iblis ini jauh lebih kuat dari bocah bermata tiga itu, dan dia bisa tahu hanya dari matanya bahwa wanita jalang ini tidak bisa dipusingkan. Kamu pantas mati. Tangan giok wanita iblis itu melintasi langit dan menekan ke bawah di udara, darah merah mengalir di antara jari-jarinya, setiap helai seberat gunung, dan sebelum benar-benar jatuh, bumi retak terbuka, retakan menyebar tanpa batas. Melihat ini, Gus Santong mendengus dingin dan menerjang. Lawanmu adalah aku. Dengan mendengus dingin, pemuda berambut darah itu memblokir jalan Gus Santong dan melangkah maju dengan segel raksasa lintian dari 10.000 iblis, memaksa Gus Santong mundur mentah-mentah. Di sisi ini, wanita iblis itu menamparkan telapak tangannya ke bumi, meninggalkan jejak telapak tangan yang besar di bumi. Namun, meskipun telapak tangannya kuat dan tak tertandingi, itu gagal mengenai Ye Sen, karena saat dia memukul, Ye Sen telah tersebar dan berlari jauh, batasnya telah runtuh dan dia bebas. Tidak ada waktu untuk marah padamu. Ye Sen berbalik dan berlari begitu dia menoleh. Tinggallah. Wanita iblis yang marah mengejarnya seperti surah ilahi. Ini adalah strategi Ye Sen, teknik rahasia gabungan dari pemuda berambut darah dan wanita iblis itu terlalu kuat. Yang ingin dia lakukan adalah memisahkan wanita iblis dan pemuda berambut darah, sehingga Gus Santong akan memiliki tangan yang bebas untuk membunuh pemuda berambut darah dengan sekuat tenaga. Adapun dia, Ye Sen, langit itu besar, dia bisa lari kemana saja. Jika Anda bisa mengejar, silakan mengejarnya. Jika Anda mendorong saya sampai batasnya dan mengeluarkan gerakan besar, maka Anda memintanya. Suara gemuruh mengguncang langit dan bumi. Ye Sen melarikan diri di depan, wanita iblis itu mengejarnya, dan setiap kali dia menyerang, gunung pucat akan runtuh untuknya. Adapun sisi Gus Santong, dia sudah menghadapi pemuda berambut darah itu. Tanpa wanita iblis itu bergabung, kekuatan tempur pemuda berambut darah itu sangat berkurang. Dibandingkan dengannya, Gus Santong, tanpa ancaman dari wanita iblis di sekitarnya, akhirnya bisa melepaskan diri dan bertarung. Dendam yang telah dia pegang selama 100 tahun semuanya meledak pada saat ini, dan kekuatan tempurnya melambung tinggi sehingga pemuda berambut darah itu bahkan tidak berani melawannya dengan keras. Di sisi ini, kecepatan Ye Sen dalam menyadap benar-benar bukan kedok. Teknik Tai Su Sen Sing adalah teknik rahasia untuk melarikan diri, jadi bahkan wanita iblis, alam surga semu, hampir tidak bisa mengejarnya untuk sementara waktu. Orang tua tidak pernah mengalahkan wanita, jangan paksa aku untuk marah, jika kamu mengejarku lagi, kamu harus menanggung akibatnya.
Ye Sen berlari sambil tidak lupa untuk berbalik dan mengutuk sesekali. Hanya saja, semakin dia mengatakan itu, semakin marah wanita iblis itu, dan kecepatan pengejarannya meningkat. Tubuhnya tidak memiliki bayangan, terkadang seperti surah ilahi, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Ye Sen tidak berani ceroboh. Aduh, naga kuno Taiksu, yang sudah lama tidak menghubungi Ye Sen, baru saja bangun untuk melihat pemandangan ini, dan suara sombong datang darinya. Tuan Naga, apakah kamu pernah mendengar tentang ras hantu? Ye Sen, yang telah melarikan diri di depannya, tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Naga kuno Taisu meletakkan satu cakar naga di pipinya dan menguap sambil dengan santai menjawab, itu adalah cabang dari ras iblis. Mereka menyedot roh hantu untuk mencari nafkah dan metode mereka sangat kejam. Ras ini, di zaman kuno, juga telah melihat generasi yang luar biasa. Adapun kekuatan ras hantu, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu hampir tidak masuk akal. Hampir tidak masuk akal. Mendengar ini, Ye Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Di mata ras tertinggi Anda, ras hantu hanyalah udang kecil. Kenapa kamu terdengar seperti memarahiku dengan kata-kata itu? Omong kosong, aku memujimu. Ye Sen berkata, dan sekali lagi terbang beberapa ratus kaki dengan kakinya di tangga gerakan ilahi Taisu, berlari ke hamparan pegunungan. Di belakangnya, wanita iblis itu mengejarnya di tempat. Segera, sebuah gunung besar runtuh, dan pada saat mereka berdua keluar, kelompok gunung itu sudah tidak ada lagi. Dengan cara ini, mereka berdua mengejar dan melarikan diri, dan wanita iblis itu mengejar Ye Sen sejauh lebih dari 9.000 mil tanpa bisa mengejar kutu kupret itu. Itu hampir berakhir. Di depan, Ye Sen, yang sedang melarikan diri, mengatur tubuhnya dengan jelas dan meledakkan tinjunya. Mengalahkan diri sendiri. Wanita iblis itu dengan dingin mendengus saat dia mengayunkan telapak tangannya, membuat Ye Sen terbang ke samping di tempat, membalikkan puluhan tumit di kehampaan sebelum menghentikan wujudnya mentah-mentah. Dentang. Ye Sen baru saja menstabilkan tubuhnya ketika surai jari terbang ke arah wajahnya. Dalam sekejap kilat, Ye Sen mengeluarkan pedang ke surgawi dengan jentikan tangannya dan memegangnya di depan tubuhnya. Hantaman. Surai ilahi wanita iblis itu menghantam pedang ke surgawi tanpa pandang bulu, mengirimkan percikan salju dengan suara yang tajam tapi berlumpur. Ye Sen hanya merasakan sakit di lengannya, dan tubuhnya, yang baru saja distabilkan, terjatuh lagi. Kali ini terbang mundur, menghancurkan puncak gunung yang sangat besar dan meruntuhkannya di tempat, dan pada saat dia mendarat, tubuhnya sudah berlumuran darah dan tulang. Wanita jalang ini juga binatang buas. Ye Sen menamparkan bibirnya. Wanita iblis itu berjalan selangkah demi selangkah, sosoknya mempesona, dia adalah kecantikan duniawi, tubuhnya terjalin dengan kidarah merah, seperti iblis wanita Shuro, mungkin tubuhnya terlalu berat atau tekanannya terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga setiap langkah yang diambilnya menyebabkan kekosongan bergemuruh. Melihat wanita iblis itu datang, sudut mulut Ye Sen memancarkan senyuman dingin, dan pikirannya telah memicu Lei Yan dan Feng Yi yang masih bersembunyi di ruang hampa, siap untuk melakukan pukulan mematikan. Mungkin karena perhatian wanita iblis itu terfokus pada Ye Sen sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa ada dua jenderal kematian dunia bawah yin alam surga kuasi yang mengikuti di ruang kosong. Alasan mengapa Ye Sen memikat wanita iblis itu adalah untuk memisahkan dan membunuhnya. Dia percaya bahwa kekuatan Lei Yan dan Feng Yi pasti bisa menekan wanita iblis itu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pipi putih wanita iblis itu dipenuhi dengan pembantaian yang ganas. Dia masih sedikit tampan, tetapi karena pembantaian yang ganas ini, auranya sangat berkurang. Kalau begitu kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Ye Sen tersenyum dingin. Kalau begitu gunakan kepalamu untuk mengorbankan roh Raja Iblis bermata tiga yang sudah mati. Wanita iblis itu berteriak dingin dan segera menyerang, tangan gioknya yang berlumuran kidarah merah menekan dari langit yang hampa di tempat, seberat gunung dan sangat kuat. Mata Ye Sen terhuyung-huyung karena kedinginan, dan dia hendak memerintahkan Lei Yan dan Feng Yi untuk menyerang dari ruang hampa. Namun, pada saat itu, siluet berpakaian putih muncul di atas kehampaan, terjalin dengan kabut ilahi yang indah, pakaiannya berkibar, dan kecantikannya tak tertandingi, seperti makhluk abadi yang diasingkan, tak tersentuh oleh debu dunia.
Begitu dia melangkah keluar, dia melambaikan tangan gioknya dan menghancurkan cetakan tangan besar wanita iblis itu dengan satu telapak tangan, lalu membalikkan tangannya dan menamparnya dengan kekuatan ilahi yang kuat, mengirimnya terbang. Sialan! Melihat wanita iblis itu ditampar oleh wanita berbaju putih, Ye Sen menelan ludah dengan keras. Ada apa dengan dunia ini? Para wanita lebih bullish satu sama lain. Mata Ye Sen melotot lurus sebelum dia mengarahkan pandangannya pada wanita berbaju putih yang kuat dan tanpa batas di kehampaan. Dia benar-benar seperti makhluk abadi yang diasingkan, tubuhnya tertutup kabut ilahi yang indah, bahkan setiap helai rambutnya diwarnai dengan cahaya, dan yang terpenting, wajahnya tak tertandingi, dengan sepasang mata yang jernih tanpa cacat sedikit pun. Apa asal-usul wanita jalang ini, dan garis keturunannya? Melihat wanita berpakaian putih itu, Ye Sen menggumamkan pemikiran yang dalam. Melalui Immortal Will Eye-nya, dia melihat bahwa wanita berbaju putih itu membawa semacam koleksi ilahi yang kuat, dan penglihatan yang indah, lautan awan, sungai ilahi, gambaran alam abadi, dan juga dunia 10.000 bunga, menyilaukan matanya. Saat Ye Sen mengagumi, wanita berbaju putih itu sudah seperti cahaya putih suci yang menyerang wanita iblis itu. Sebelum dia bisa menghentikan wujudnya, siluet berpakaian putih menukik untuk membunuhnya, melambaikan tangannya ke udara dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Mencari kematian, wanita iblis itu berteriak dengan dingin, wajahnya sedingin lengan gioknya bergetar secara terbuka, dan lautan ki darah mengalir ke arah wanita berbaju putih itu. Wanita berbaju putih masih tidak kehilangan kecepatan, dia juga melambaikan tangan gioknya dan menghantam sungai ilahi yang bercahaya dengan lambaian tangannya, menelan lautan ki darah. Melihat ini, wajah wanita iblis itu langsung berubah menjadi jelek dan dia mundur dengan cepat. Pertempuran hebat terjadi, dan suara gemuruh bergema di langit dan bumi. Di satu sisi, seorang wanita iblis, kakinya menginjak lautan darah merah, di mana 10.000 hantu meratap dengan sedih, dan di belakangnya ada penglihatan neraka, gunung mayat dan lautan darah. Dia seperti iblis wanita Shuro, membuat orang kedinginan. Di sisi lain, wanita berbaju putih, dengan kakinya di atas sungai ilahi yang bercahaya, tubuh sucinya sangat menarik perhatian, penglihatan di belakangnya terjalin ke dalam alam abadi yang indah. Dia seperti makhluk abadi yang diasingkan yang turun dari 9 langit, membuatnya tidak dapat dicapai. Keduanya adalah wanita, dan keduanya pada umumnya tidak tangguh. Harus dikatakan bahwa adegan pertarungan antara dua wanita pada umumnya tidak enak dipandang. Tapi kekuatan wanita iblis, yang juga berada di alam semu surgawi, jelas jauh dari saingan wanita berbaju putih. Dari awal pertarungan sampai sekarang, ratusan jurus telah berlalu, dan dia telah ditekan oleh masing-masing wanita berbaju putih sejak awal. Lebih baik pergi. Melihat pemandangan ini, Ye Sen berbalik dan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakang mereka, pertempuran antara wanita iblis dan wanita berbaju putih masih menghancurkan bumi, menyebabkan banyak pembudidaya berkumpul di sekitar. Orang tua itu bisa jadi adalah kakak laki-laki senior Dokuao, jadi dia pasti tidak sederhana. Jika dia melawan pemuda berambut darah itu sendirian, kemungkinan besar dia akan baik-baik saja, belum lagi dengan bantuan guntur surgawi dan senjata ajaib pedang besi, itu tidak akan menjadi masalah untuk menyelamatkan nyawanya. Tujuan Ye Sen adalah pergi ke kota kuno terdekat, dan yang ada dalam pikirannya adalah pergi ke kota kuno naga campuran dan menyapu sarang sekte Zhengyang. Di depannya, sebuah kota kuno dengan suasana yang luar biasa telah terlihat. Aku ingin tahu apakah kedua banci itu masih berkelahi. Setelah bergumam di dalam hatinya, Ye Sen hendak mengambil langkah dan berlari menuju kota kuno itu. Namun, saat cakarnya terangkat, setengah dari kekosongan di atas kepalanya runtuh, dihancurkan oleh tangan giok kristal yang besar. Tangan giok itu memang begitu kuat sehingga menutupi langit dan bumi, melingkari kabut ilahi, dan di telapak tangannya, tampaknya banyak penglihatan yang agung dapat dilihat terjalin. Ye Sen sudah berubah drastis, karena tangan giok yang ditampar Ling Tian sedang menuju ke arahnya. Dalam sekejap kilat, Ye Sen memanggil kuali ilahi Luo besar dan menggantungnya di atas kepalanya. Baju besi astral bawaannya menutupi seluruh tubuhnya, dan banyak senjata spiritual dikorbankan pada saat yang sama, masing-masing berkembang dengan kekuatan, dan kekuatan yang terjalin menciptakan perisai pelindung yang sangat besar untuk Ye Sen. Tangan giok itu jatuh, dan kuali ilahi Luo besar terbang di tempat.
Setelah itu, ratusan senjata roh, yang tampaknya tidak dapat menahan tekanan dari tangan giok itu, meledak di tempat, jatuh ke dalam kehampaan atau memusnahkan aura ilahi mereka, kehilangan semua warna sekaligus. Saat itu juga, Yesen menyemburkan seteguk darah dan jatuh langsung ke bawah dari kehampaan, menghancurkan kawah yang dalam di bumi. Itu wanita berbaju putih tadi. Yesen terhuyung-huyung, sepertinya mengenali siapa yang telah memukul dan melukainya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kehampaan terdistorsi dan siluet berpakaian putih perlahan melangkah keluar, berdiri tegak di kehampaan, suci dan tanpa celah, seperti 9 bidadari surgawi, tidak menimbulkan debu sedikit pun. Senior, Anda tidak memiliki dendam di masa lalu dan tidak memiliki musuh dalam beberapa hari terakhir, apa artinya ini? Yesen menatap dingin pada wanita berbaju putih itu. Tuan Suci Yan Huang benar-benar pelupa. Wanita berbaju putih berbicara untuk pertama kalinya dengan niat yang sedikit dingin, tapi suaranya sangat merdu, seperti lagu abadi surgawi. Mendengar kata-kata itu, mata Yesen sedikit menyipit. Sekarang, pada dasarnya dia yakin bahwa wanita berbaju putih ini akan datang untuknya, dan bahkan identitasnya sebagai Inferno Saint Lord diketahui dengan jelas, jadi pasti ada lebih dari sekedar memikirkannya. Ikutlah denganku, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Wanita berbaju putih itu menatap Yesen, kata-katanya sangat tidak jelas. Jika kamu ingin aku ikut denganmu, setidaknya kamu harus memberitahu siapa dirimu. Secara alami, Yesen tidak akan menyerah dengan lemah lembut, meskipun wanita berbaju putih itu kuat. Dia juga bukan seorang vegetarian, dia memiliki 2 jenderal kematian dunia bawah yin alam surga semu, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung. Selain itu, bahkan jika Lei Yan dan Feng Yi dikalahkan, bukankah dia masih memiliki teknik terlarang roda abadi yang dominan? Dengan kartu truf ini, dia memiliki kepercayaan diri penuh. Ikutlah denganku, dan aku akan memberitahumu secara alami. Wanita berbaju putih itu melirik Yesen, dan dengan sedikit kekhawatiran Yesen, wanita berbaju putih itu menatapnya dengan sedikit aneh, dengan sedikit dingin dan sedikit jengkel. Melihat tatapan aneh itu, Yesen tanpa sadar menggaruk kepalanya, sangat tertekan, aku telah mengacaukan kecantikan yang begitu indah lagi. Apakah kamu siap? Apakah kamu ingin ikut denganku, atau aku harus menangkapmu sendiri? Saat Yesen bergumam, wanita berbaju putih itu menangkupkan tangannya di depan dadanya, menatap Yesen dengan penuh minat, sudut mulutnya mencelupkan senyuman tipis, semuanya sangat menawan. Hah! Hanya untuk mendengar Yesen mengeluarkan suara ringan, matanya ditempatkan di atas wanita berbaju putih dan berseru, benar-benar omong kosong. Mendengar ini, wanita berbaju putih itu sedikit mengernyitkan alisnya, terutama saat mendengar kata, sial, membuatnya tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepalanya. Namun demikian, tidak ada sehelai rambut pun di langit di atas kepalanya, apalagi kotoran. Wanita berbaju putih itu menyadari bahwa ia telah diejek dan pipinya memerah saat ia mengalihkan pandangannya dan menunduk. Namun, tidak ada lagi sosok Yesen di bawah, kutu kupret itu sudah berlari keluar ribuan kaki jauhnya, kecepatannya menyadap benar-benar bukan penutup, seluruh tubuhnya seperti surai ilahi, berdesir di langit. Beraninya kau menipuku. Wanita berbaju putih itu sangat marah dan segera menggerakkan langkah teratainya, menjangkau beberapa ratus kaki dalam satu langkah, langsung menuju ke Yesen untuk mengejarnya. Segera, langit dan bumi menjadi hidup sekali lagi, saat Yesen melarikan diri ke depan, sementara gunung-gunung besar di belakangnya runtuh satu demi satu. Wanita berbaju putih itu begitu cepat bahkan kecepatannya yang menyala-nyala berada di luar jangkauannya, dan pada beberapa kesempatan dia hampir tertangkap oleh wanita berbaju putih, tetapi dia nyaris menghindarinya, tetapi meskipun demikian, dia berada dalam keadaan yang sangat menyesal. Kamu benar-benar sakit, aku telah mengundangmu untuk mengacaukanmu. Yesen, yang sedang melarikan diri, sesekali berbalik dan mengutuk. Beraninya kau mengutukku, ketika aku menyusulmu, aku akan merobek mulutmu. Wanita berbaju putih mengertakkan gigi, tubuhnya seperti cahaya putih, melintasi semua jalan, bahkan ruang pun terdistorsi olehnya. Mengutukmu, aku akan mengutukmu, dasar jalan gila. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini.
Kejarlah aku jika kau berani, aku tidak takut. Langit dan bumi yang pucat, diselimuti kegelapan, sungguh sangat mengganggu. Ye Shen telah dikejar lebih dari 10.000 mil secara keseluruhan, dan akhirnya dipenjara di kehampaan oleh wanita berbaju putih dengan kemampuan ilahi yang hebat, dan seluruh tubuhnya dikirim terbang melintasi langit dengan tamparan. Di bumi, di tengah lubang besar yang dalam, Ye Shen merangkak dengan berantakan dan memiringkan kepalanya untuk melihat tangan giok kristal turun dari langit untuk menangkapnya hidup-hidup. Kamu pikir aku tikus jika aku yang tua tidak marah? Ye Shen mengutuk, dan segera memanggil Lei Yan dan Feng Yi. Mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka untuk meluncurkan tinju dan telapak tangan, meledakkan tangan giok kristal ke langit. Jenderal Kematian Dunia Bawah. Di atas malam surgawi, terdengar suara tercengang dari wanita berbaju putih. Tampaknya mengenali Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin juga, jika tidak, dia tidak akan melihatnya sekilas. Di sisi lain, Ye Shen telah mendaki ke langit kehampaan yang tinggi dengan sungai bintang emas di kakinya, memegang cambuk pemukul dewa di satu tangan dan membawa pedang naga kutu kupret di tangan lainnya. Hawa keemasannya yang mengerikan dan darah bertiup dan menyebabkan rambut hitamnya melayang ke langit. Auranya menelan langit dengan keagungan. Tubuh orang suci kuno yang sunyi. Mata wanita berpakaian putih itu sedikit menyipit, bibir merahnya terbuka sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak heran. Sial, hari ini sepertinya perlu untuk membersihkan wanita jalan gila milikmu hari ini. Di seberang, Ye Shen mengutuk dan ludah terbang ke seluruh langit, dikejar lebih dari 10.000 mil, dia juga marah dan tubuhnya sakit di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, hingga saat ini dia masih belum tahu mengapa wanita berbaju putih itu mengejarnya. Hanya dengan mereka, dengan mendengus dingin, wanita berbaju putih itu melangkah maju, mengangkangi ratusan kaki dan menyerang Ye Shen. Segera, dua orang hitam bergegas masuk dari dua arah. Lei Yan dan Feng Yi menghalangi bagian depan Ye Shen. Gulung. Wanita berbaju putih itu begitu tangguh sehingga dia mengayunkan Lei Yan dengan satu telapak tangan dan kemudian membalikkan Feng Yi dengan tamparan tangan belakang. 8 tebasan yang menyedihkan. Di wajah, Ye Shen telah naik ke langit, dan pedang naganya berdengung, menebas aura pedang emas lebih dari 10 kaki, yang bersinar terang dalam kegelapan malam, dan kekuatannya umumnya tidak terlalu besar. Kamu bahkan tidak mendekati. Wanita berbaju putih itu masih menyerang dengan tangan yang tajam dan jernih. Tangan gioknya sebening kristal dan gerakannya terlihat biasa saja, tapi mengandung banyak teknik rahasia. Hantaman. Dengan pukulan keras, Ye Shen, yang berada di puncak potongan, diguncang oleh telapak tangan wanita berbaju putih dan dikirim terjungkal, membalik belasan kali di kehampaan sebelum dia menghentikan wujudnya, lengannya mati rasa karena syok, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Wanita jalang ini pada umumnya tidak kuat. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Ye Shen. Ikuti aku kembali dengan patuh, atau kamu akan mendapat hadiah. Suara wanita berbaju putih itu sangat tidak jelas dan masih sangat merdu, seperti nyanyian peri surgawi, meski diwarnai dengan kedinginan, namun sangat nyaman untuk didengarkan. Tangkap aku jika kamu punya nyali. Ye Shen mengutuk, dan bukannya mundur, dia maju, masih dengan 8 tebasan sunyi yang mendominasi. Minta masalah. Wanita berbaju putih melangkah maju dan mengayunkan lengan gioknya. Sebuah prasasti besar yang menghempaskan tangan yang mengayunkan Ye Shen ke langit. Keterampilan Dewa Angin. Ye Shen menukik turun dari langit, pedang langit merahnya berdentang di tangannya, berisi kekuatan menusuk yang tak tertandingi, dan dia sendiri seperti surai ilahi emas yang menembus langit yang hampa, pedang yang mendominasi yang mengarah langsung ke wanita berbaju putih. Tidak lemah dalam kekuatan, tapi daumu masih jauh dari kata bagus. Wanita berbaju putih itu melirik ke arah kehampaan dan membuka mulutnya untuk memuntahkan awan kabut yang berkumpul menjadi lautan awan kabut ilahi yang bergulung dan melonjak ke arah langit yang tinggi. Pedang Ye Shen di timur melingkari lautan awan kabut ilahi, tetapi kekuatannya sangat berkurang, dan pada saat pedang itu menyerang wanita berbaju putih, pada dasarnya tidak ada kekuatan yang tersisa. Wanita berbaju putih mengulurkan 2 jari giok dengan sangat santai dan menangkap pedang langit merah tanpa pandang bulu, lalu menjentikannya, dan Ye Shen terguncang sampai-sampai lengannya terasa sakit. Masih ada lagi.
Ye Sen dengan dingin mendengus saat dia mengayunkan cambuk pemukul dewa dengan tangan kirinya dan menghancurkannya ke arah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu masih memukul dengan santai, tangan gioknya menamparkan cambuk pemukul dewa. Dor, Ye Sen menghantam satu sisi dengan kuat ke tangan giok wanita berbaju putih. Seperti yang diharapkan, jiwa wanita berpakaian putih itu mengalami trauma dan seluruh pikirannya berdengung. Jelas tidak mengantisipasi bahwa cambuk besi hitam itu memiliki kekuatan aneh untuk menyerang jiwa orang. Saat wanita berbaju putih tersandung, Ye Sen mengayunkan cambuk besi itu lagi, menghantam punggung wanita berbaju putih itu dengan dengusan tertahan. Biarkan kau memukulku, biarkan kau memukulku. Hal berikutnya yang bisa didengar hanyalah suara Ye Sen berteriak dan berteriak saat dia membawa cambuk pemukul dewa dan terus mengayunkan cambuk besi dan menghantamnya sementara wanita berbaju putih itu masih dalam kondisi pingsan. Sungguh momen kecerobohan yang berkontribusi pada kesalahan besar. Wanita berpakaian putih itu kehilangan setiap langkahnya, dan bahkan dengan kekuatan kultivasinya, dia menjadi sangat tidak terkendali untuk sementara waktu. Beri aku segel. Dengan teriakan dari Ye Sen, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan karakter surgawi armor pengangkut yang mengelilingi kuali ilahi Luo besar, memenjarakan wanita berbaju putih di kehampaan di tempat. Setelah menyegel wanita berbaju putih itu, Ye Sen kemudian menarik cambuk pemukul dewa. 3 tarikan napas kemudian, jiwa pusing wanita berbaju putih itu berangsur-angsur sadar kembali, dan melihat bahwa dia disegel, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dingin ke arah Ye Sen. Lepaskan aku, atau kamu akan mendapat hadiah. Aduh, Ye Sen menjulurkan lidahnya, kamu telah ditekan dan kamu masih sangat optimis, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Apakah kamu tahu siapa aku? Wanita berbaju putih itu berteriak dengan dingin. Aku tidak peduli siapa kamu. Ye Sen mengambil satu langkah dan pertama-tama mengitari wanita berbaju putih, dan kemudian dengan sadar mengambil tas penyimpanan wanita berbaju putih, bahkan liontin di tubuh wanita berbaju putih dikumpulkan dengan bersih. Sebuah lingkaran ke bawah, wanita berbaju putih membawa harta karun itu, dengan barang-barang ini dikumpulkan bersih, hanya sesaat setelah melepas pakaiannya. Nak, kamu akan mati dengan cara yang menyedihkan. Setelah semua harta karun dikumpulkan oleh Ye Sen, wanita berbaju putih itu sangat marah dan menatap Ye Sen dengan gigi terkatup. Ye Sen tidak menjawab, tetapi mengelus dagunya dan menatap wanita berbaju putih itu dari atas ke bawah dengan senyum murahan di wajahnya. Dia cukup tampan, tidak buruk menariknya pulang untuk menjadi seorang istri, rasanya menyenangkan bisa tidur dengannya di pelukanmu di malam hari. Mendengar kata-kata Ye Sen, wanita berbaju putih menjadi gila di tempat. Jika kurungannya dicabut saat ini, dia akan bergegas pada kesempatan pertama dan mencekik Ye Sen sampai mati. Dia melambaikan tangannya dan memasukkan wanita berbaju putih itu ke dalam kuali ilahi Luo Agung, dan kemudian menambahkan 9 segel, sehingga tidak peduli seberapa kuat wanita berbaju putih itu, dia tidak akan bisa menembus larangan kuali ilahi Luo Agung. Setelah selesai, Ye Sen bertepuk tangan dan berjalan ke samping. 3 jam kemudian, Ye Sen sekali lagi muncul di kota kuno naga campuran. Saat ini, hari sudah larut malam dan kota kuno naga campuran yang kacau menjadi jauh lebih tenang. Tanpa banyak berpikir, Ye Sen mengenakan jubah hitam dan menghilang ke dalam ruang hampa, sebelum menyelinap ke sarang sekte Zeng Yang, paviliun kuno Changlong. Pada malam hari, paviliun kuno Changlong sangat sepi, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat. Hanya setelah Ye Sen berkeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia membuka mata roda abadi miliknya. Hanya setelah berkeliling selama seminggu dia menemukan misteri paviliun Changlong, yang juga berisi dunia spasial kecil, di mana dia bahkan dapat melihat 2 sosok berdiri di dalamnya, yang satu adalah Namong Chang dan yang lainnya adalah Yang Yan. Setelah mengumpulkan begitu banyak, pemimpin sekte pasti akan sangat gembira ketika dia kembali kali ini. Yang Yan mengelompokkan beberapa tas penyimpanan menjadi satu, dan wajahnya sangat bahagia. Saya telah menunggu begitu lama, sekarang saatnya bagi saya untuk kembali. Namong Chang dengan lembut membelai janggutnya. Kalian tidak perlu kembali. Begitu kata-kata Namong Chang jatuh, pintu ke dunia spasial kecil ditendang terbuka oleh Ye Sen.
Siapa itu? Namong Chang dan Yang Yan berbalik dengan tiba-tiba dan berteriak dengan keras. Ye Sen langsung mengabaikannya, hanya menjulurkan lehernya dengan kejam dan menatap keduanya dengan penuh minat. Serahkan tas penyimpananmu, kamu bisa diberi waktu yang menyakitkan. Mencari kematian. Namong Chang berteriak dengan keras dan segera bergerak. Satu jari aura hantu menembus ruang. Ye Sen tersenyum dingin, tetapi tidak bergerak. Tetapi surai hitam keluar dari sisi mereka, menghancurkan surai jari Namong Chang dengan telapak tangan, dan membalikkan tangannya untuk mengangkat Namong Chang keluar. Seluruh tubuhnya menjadi berdarah dan basah kuyup. Melihat ini, Yang Yan tiba-tiba menjadi pucat dan menatap Lei Yan yang bisu dengan ekspresi mematikan. Yin. Jenderal kematian dunia bawah Yin. Tanggapan terhadap Yang Yan adalah teriakan dingin dan ringan dari Ye Sen. Segera, Lei Yan dan Feng Yi menyerang, dan Feng Yi mengirim Yang Yan, yang akan menghilang, terbang dengan tamparan, dan pada saat mereka mendarat, keduanya sudah berlumuran darah. Itu adalah pertarungan yang tidak ada habisnya. Lei Yan dan Feng Yi adalah yin alam surgawi semu dan jenderal kematian dunia bawah. Sebelum 5 jurus dilakukan, keduanya benar-benar hancur dan runtuh dalam tumpukan. Kamu, siapa kamu? Yang Yan dan Namong Chang menatap Ye Sen dengan ekspresi ketakutan. Mari kita beri kalian semua kesempatan untuk mati. Ye Sen tertawa dengan santai dan melambaikan tangannya untuk melepaskan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan wajah yang masih agak jernih dan cantik, serta mata yang gelap dan dalam itu. Kamu, murid Namong Chang langsung menyusut menjadi seukuran jarum penunjuk. Ye Sen. Di samping, mata Yang Yan juga melotot saat dia menatap Ye Sen dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Kamu sebenarnya masih hidup. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kamu jelas-jelas sudah matikan. Sudut mulut Ye Sen mengait menjadi senyuman dingin. Sayangnya, Tuan kecil, saya memiliki kehidupan yang besar. Ini tidak mungkin. Yang Yan dan Namong Chang masih tidak percaya, masih menipu diri mereka sendiri dan menatap Ye Sen dengan tatapan mematikan. Bagaimana mereka bisa menerima pemandangan itu sekarang? Ye Sen yang sudah mati berdiri hidup-hidup di depan mereka. Pemandangan itu mengejutkan. Kalian semua pergilah dulu, Cheng Kun akan segera menemani kalian. Aura dingin muncul di mata Ye Sen, tidak berniat membuang waktu terlalu banyak di sini. Dia langsung mengayunkan pedangnya dan menyerang keduanya. Setelah menghancurkan keduanya, Ye Sen membawa tas penyimpanan di tangan Yang Yan, dan ketika dia membukanya, matanya berbinar. Benar saja, itu semua adalah bahan untuk memurnikan segel mantra kematian dunia bawah Yin. Ye Sen tersenyum menenangkan, begitu banyak bahan, cukup baginya untuk memurnikan banyak jenderal kematian dunia bawah Yin, dan menyelamatkannya dari keharusan mencari kemana-mana. Kali ini, panennya cukup banyak, menghancurkan sarang sekte Zheng Yang dan memanen begitu banyak material, itu jelas merupakan kemenangan besar. Setelah itu, Ye Sen menyapu paviliun kuno Changlong, meskipun itu semua hanya untung kecil, tetapi meskipun kecil itu tetaplah daging. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Sen tidak pergi, tetapi bersembunyi di dunia spasial kecil. Biarkan aku keluar, segera. Suara omelan dingin dari wanita berbaju putih datang dari kuali ilahi Luo besar, dan Ye Sen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa matanya sudah terbakar dan dia menatapnya melalui gigi terkatup. Tetaplah jujur, dan ketika aku bebas suatu hari nanti, aku akan mencarikan suami yang baik untukmu. Kamu, wanita berbaju putih ingin berbicara lagi, tetapi Ye Sen langsung menutup kuali ilahi Luo besar, dan kemudian mengeluarkan semua harta yang dia ambil dari wanita berbaju putih. Harus dikatakan bahwa masih banyak harta karun di dalam tas penyimpanan wanita berbaju putih. Hanya batu roh saja, ada lebih dari 9 juta. Hal-hal lain seperti ramuan roh, pil roh, senjata roh dan semua ini, juga ada semuanya. Selain itu, salah satu hal yang paling menyenangkan adalah bahkan ada metode rahasia di dalam kantongnya. Teknik pencarian dewa. Memegang gulungan kuno dari metode rahasia, tatapan Ye Sen tertuju pada 3 tulisan tangan kuno yang tertulis di gulungan kuno dalam penerbangan naga. Untungnya, Ye Sen dengan kejam mempelajari catatan sejarah di daerah ini, dan meskipun tulisan tangan itu kuno, dia masih mengenalinya. Segera,
Ye Sen membuka segel pada gulungan kuno dan membentangkannya untuk membacanya. Semakin dia melakukannya, semakin yakin Ye Sen bahwa ini adalah seni rahasia yang luar biasa, dan pasti sesuatu yang luar biasa bagi wanita berbaju putih untuk mengumpulkannya. Segera, Ye Sen menyapu gulungan itu, dan semakin dia melihatnya, semakin cerah matanya. Teknik rahasia ini adalah teknik rahasia yang secara paksa mencari ingatan seseorang, tetapi hanya jika tingkat jiwa lebih tinggi dari orang yang ingatannya dicari, jika tidak, kemungkinan besar akan mengalami serangan balik. Ini sangat bagus. Ye Sen segera duduk di atas piring, dan kemudian jatuh ke dalam kondisi pemahaman. Itu bukanlah proses yang panjang. Selama waktu ini, Ye Sen memegang gulungan kuno di tangannya, terkadang dengan alis terkunci dan terkadang dengan alis rileks. Kehalusan teknik pencarian dewa membuatnya menghela nafas dengan kagum. Ini adalah kemampuan ilahi yang unggul di antara teknik rahasia. 3 jam kemudian, saat Ye Sen menghembuskan nafas panjang udara keruh, dia telah menguasai semua trik teknik pencarian dewa, tetapi dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyempurnakannya. Saat ini, langit sudah cerah. Baru setelah itu Ye Sen, yang sedang bersemangat, berdiri dan berjalan keluar dari paviliun kuno Changlong. Apakah kamu sudah dengar? Grid Chu sedang ramai lagi. Ye Sen baru saja keluar ketika dia mendengar suara pejalan kaki yang lewat berbicara satu demi satu. Hidup, apa yang terjadi lagi? Peringkat angin dan awan Chu yang hebat telah disegarkan kembali. Seseorang menjelaskan, baru kemarin, seorang putra suci dari kekuatan misterius muncul dan hampir membunuh Huo Zun, putra suci dari Aula Haus Darah. Dengan satu pedang, Huo Zun dikalahkan dan dikejar sejauh lebih dari 90.000 mil. Jika bukan karena orang kuat dari Aula Haus Darah yang merasa pada saat yang genting, Huo Zun kemungkinan besar akan mati karena kebencian. Ada juga tubuh Xuan Ling dari klan Zheng yang juga diserang oleh putra suci dari kekuatan misterius itu dengan cara yang sama, dan salah satu lengan gioknya dipotong, dan dia dikejar dari Dongling ke Sishu, tetapi untungnya, dia melarikan diri juga. Siapa ini? Sangat menggantung. Seseorang berseru, bahkan tubuh Tai Yin dan tubuh Xuan Ling dikalahkan. Kamu bilang itu sangat aneh, dalam beberapa hari terakhir ini Grid Chu benar-benar menghasilkan banyak talenta. Sebelumnya ada tubuh Xuan Ling dan Ye Sen dari klan Heng Yue, lalu ada tuan rumah 90% dari klan Heng Yue, lalu ada tubuh Tai Yin dan Qin Yu, itu benar-benar satu demi satu, dan sekarang ada putra suci dari kekuatan misterius yang juga membawa garis keturunan yang menentang surga. Ada apa dengan Chu yang luar biasa ini? Di tengah obrolan, mata Ye Sen menyipit menjadi satu garis, matanya berkedip dengan mata yang terang dan gelap. Putra suci dari kekuatan misterius. Ye Sen bergumam dan merenung, itu tidak mungkin putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh. Dia hampir bisa memusnahkan Zhongli, jadi Huo Zun dan Jin Ningshan tidak akan menjadi lawannya. Aku hanya tidak tahu apakah putra suci dari kekuatan misterius itu lebih lemah atau lebih kuat dari Qin Yu itu. Saat Ye Sen merenung, obrolan di jalan terus berlanjut. Keduanya telah mengalahkan tubuh Tai Yin dan tubuh Roh Xuan. Saya khawatir satu-satunya orang di generasi muda Grid Chu yang dapat menandingi putra suci kekuatan misterius itu mungkin adalah Yin Xiping, tuan rumah 90% dari sekte Han Yue. Grid Chu benar-benar telah menghasilkan banyak talenta. Saya benar-benar ingin melihat duel puncak antara tuan rumah Jas Cheng dan putra suci kekuatan misterius itu. Orang yang menang di antara mereka mungkin akan menjadi kaisar Grid Chu berikutnya. Di tengah-tengah obrolan, Ye Sen perlahan-lahan tiba di pusat kota dan berjalan ke arah susunan teleportasi di altar. Setelah berhasil sampai di sana, pada dasarnya dia yakin bahwa putra suci dari kekuatan misterius itu adalah seseorang dari dinasti Dewa Pembunuh. Bukan kabar baik bahwa dinasti Dewa Pembunuh telah muncul, dan yang paling ingin dilakukan Ye Sen sekarang adalah kembali dan menyempurnakan Jenderal Kematian Dunia Bawah Yin, lalu menyatukan Yan Huang dan menyerang kembali ke Chu Selatan. Di bawah rotasi cepat susunan teleportasi, Ye Sen menghilang di atas altar. Selanjutnya, Ye Sen dapat digambarkan sebagai tanpa henti, terus-menerus memanfaatkan susunan teleportasi di kota kuno. Bagaimana dia dan Gu Santong datang, dia adalah bagaimana dia kembali. 3 jam kemudian, dia sekali lagi kembali ke Gunung Roh Yan Huang. Saat dia masuk,
salju debu merah keluar dan menatap Ye Sen dengan heran. Kenapa kamu sendirian? Di mana Gu Santong? Siapa yang tahu kemana dia pergi menjadi gila? Ye Sen dengan santai menjawab kembali. Great Chu telah mengejutkan orang lain yang mengerikan. Salju debu merah mengeluarkan tangisan santai sebelum melambaikan tangannya dan mengeluarkan slip giok, menyerahkannya kepada Ye Sen dan berkata, ini adalah informasi yang baru saja datang. Ye Sen mengambilnya dan menghancurkannya di tempat. Segera setelah itu, sebuah pesan besar membanjiri pikirannya, dan informasi dalam slip giok mengacu pada putra suci dari kekuatan misterius itu, yang telah mengalahkan tubuh Taiyin dan tubuh Xuan Ling sebelum dan sesudahnya. Setelah membacanya, mata Ye Sen sedikit menyipit sekali lagi. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya lebih awal. Melihat Ye Sen tidak terlihat terkejut sedikit pun, salju debu merah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Saya baru saja mendengarnya. Baik tubuh Taiyin dan tubuh Xuan Ling dikalahkan. Salju debu merah melirik Ye Sen, kata-katanya sangat berarti. Saya khawatir saat ini, satu-satunya yang bisa menandingi dia di generasi muda Great Chu adalah Anda dan tuan rumah 90% Yin Xiping. Mungkin Anda akan segera bertemu. Yang ingin saya katakan adalah, jangan terbawa suasana, kultivasinya lebih tinggi dari Anda. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan kerugian besar. Siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang belum terlihat. Ye Sen tertawa dengan santai, tetapi matanya bersinar dengan percaya diri. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan beberapa orang tua, tetapi dia pikir dia tidak pernah takut pada siapapun di antara para pembudidaya generasi muda. Kamu akan melihatnya sendiri. Dengan itu, salju debu merah hendak berbalik dan pergi, tetapi dipanggil kembali oleh Ye Sen. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi yang saya minta untuk Anda kumpulkan tentang Sekte Heng Yue? Ye Sen memandang salju debu merah. Ini sudah lama sekali. Kurasa jaringan intelijen manusia kuning belum sepenuhnya pulih. Segera, salju berdebu merah berbisik. Kalau begitu ayo lakukan secepatnya. Ye Sen meninggalkan pesan dan menuju ke puncak gunungnya, untuk memurnikan bahan yang disapu dari sarang Sekte Zeng yang ke dalam segel mantra dunia bawah Yin berbondong-bondong, untuk meningkatkan kekuatan Yan Huang. Melihat punggung Ye Sen yang jauh, salju debu merah di belakangnya tidak bisa menahan nafas. Maafkan keegoisan saya, klan Zeng yang begitu kuat sehingga dengan kekuatan Yan Huang saya saat ini, bahkan jika saya menambahkan klan Heng Yue, akan sulit untuk bersaing dengannya. Petik 2. Di sini, Ye Sen telah kembali ke dunia spasial kecil, sebelum melambaikan tangannya untuk menutup gerbang spasial sepenuhnya. Setelah itu, Ye Sen mengeluarkan bahan untuk menyempurnakan segel mantra kematian umum dunia bawah Yin. Dan kemudian, tubuh fisik Jizong juga dikeluarkan. Ketika dia mengatakan akan melakukannya, Ye Sen tidak menunda-nunda sedikit pun. Api abadi emas menyala terang, membungkus banyak bahan satu demi satu, dan kemudian mengikuti semacam metode rahasia misterius. Dia menyatukan semuanya. Itu bukanlah proses yang panjang. 2 hari kemudian, tubuh fisik Jizong telah disempurnakan menjadi jenderal kematian dunia bawah Yin. Dibandingkan dengan Lei Yan dan Feng Yi, tubuh daging Jizong yang telah dimurnikan menjadi jenderal kematian dunia bawah Yin sedikit kurang kuat, karena tubuh dagingnya sudah jauh lebih kuat dari Lei Yan dan Feng Yi, dan dengan garis keturunan istimewanya, itu juga menambah banyak kekuatannya. Aku akan memberimu nama Martir Api. Ye Sen dengan lembut menepuk martir api yang tampak bisu, dia masih menyukai jenderal kematian dunia bawah Yin ini. Selanjutnya, Ye Sen tidak beristirahat karena bahan lainnya dikeluarkan satu demi satu. Tujuannya jelas, untuk memurnikan semua bahan ini menjadi mantra-mantra kematian jenderal kematian dunia bawah Yin dalam satu tarikan napas. Pada hari-hari ini, setelah mengalami banyak pertempuran besar, dia juga telah mengumpulkan daging dari banyak orang kuat, dan daging dari langit ke-9 alam Empyrean adalah satu-satunya hal yang menarik perhatiannya. Waktu berlalu perlahan, dan itu adalah 9 hari dalam sekejap mata. Selama 9 hari ini, Ye Sen tidak berhenti sejenak pun. Jika seseorang masuk dan melihatnya, dia pasti akan menghela nafas,
karena bahkan ki dan darah agung dari tubuh suci kuno yang terpencil, transmisi esensi bumi yang konstan dari 9 doppelganger, dan transmisi kekuatan bintang yang konstan dari 9 doppelganger membuat Ye Shen terlihat jauh lebih acak-acakan, mulutnya tertutup janggut, matanya berlumuran darah, dan matanya penuh dengan kelelahan. Namun, dengan usahanya, Ye Shen bukannya tanpa imbalan. Pada saat ini, 9 pria berpakaian hitam berdiri di depannya, masing-masing tampak seperti kayu, masing-masing dengan mata hampa, wajah mereka padam dengan sedikit pun fluktuasi emosional. Ini adalah buah dari kerja keras siang dan malamnya selama 9 hari terakhir, seluruh 9 jenderal dunia bawah Yin yang telah mati, dan mereka semua adalah tubuh manusia yang telah dia pilih dengan hati-hati. Masing-masing telah ditempa oleh api abadi, dan masing-masing dari mereka berada di tingkat ke-9 dari alam Empire. Baru setelah itu Ye Shen menghembuskan nafas berlumpur dengan berat dan duduk di atas rumput karena kelelahan. Tapi segera, 9 tetua yang dia kirim untuk mencari bahan kembali satu demi satu, dan membawa banyak bahan bersama mereka, tidak banyak yang untuk memurnikan mantra-mantra dunia bawah Yin, tetapi lebih banyak untuk memurnikan pil roh. Bawa mereka dan tutup untuk maju. Ye Shen melemparkan 9 pil Yuan alam Empirean ke 9 tetua. Kosong alam meditasi Yuan dan sama seperti Huang Dasan hari itu, wajah ke-9 orang itu sangat terkejut, dan masih ada cahaya terang yang keluar dari mata mereka. Ke-9 orang ini semuanya berada di langit ke-8 alam meditasi kosong, dan mereka telah terjebak di alam ini untuk waktu yang sangat lama, yang mereka butuhkan hanyalah secercah kesempatan. Sekarang Ye Shen telah memberi mereka kesempatan ini, dan mereka tahu efek ajaib dari pil alam Empirean. Jadi tanpa disangka, dalam beberapa hari, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik langit ke-9 alam Empirean yang sebenarnya. Terima kasih banyak kepada Dewa yang Suci. Meskipun mereka penasaran untuk mengetahui dari mana Ye Shen mendapatkan begitu banyak pil Yuan alam Empirean bercabang 4, mereka bersembilan masih membungkuk dengan gembira. Turun, temukan 9 orang ini untukku. Ye Shen melemparkan selembar kertas putih dengan nama 9 orang lagi di atasnya, dan semuanya memiliki tingkat kultivasi langit ke-8 alam Empirean tanpa kecuali. Saya sedang dalam perjalanan. 9 orang itu mundur satu demi satu. Segera, 9 tetua lainnya datang ke dunia spasial kecil satu demi satu. Seperti biasa untuk pertama kalinya, Ye Shen membuang gulungan, bahan-bahan di atasnya. Temukan aku sebanyak mungkin, batu roh yang harganya mahal, kumpulkan dari paviliun batu roh Yan Huang. Uang tidak menjadi masalah, bahan yang penting, dan semakin cepat kamu memulai semakin baik. Setelah menerima perintah, ke-9 orang itu berjalan keluar dari dunia spasial kecil. Setelah mereka pergi, Ye Shen menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi datang ke tungku alkimia. Kemudian, Ye Shen, yang baru saja menarik napas sejenak, memasukkan segenggam pil roh ke dalam mulutnya dan jatuh ke dalam hiruk pikuk sekali lagi. Dengung, tungku alkimia besar dikeluarkan dan ramuan herbal spiritual dilemparkan ke dalamnya. Mungkin karena kemajuan jiwanya, pemurnian pil roh Ye Shen menjadi lebih cepat, dan dia juga menjadi semakin terampil, yang sebelumnya memurnikannya satu persatu, tetapi sekarang semuanya disempurnakan secara bertahap. Keluarlah pilnya, keluarlah pil-pil itu. Di dunia spasial kecil, suara-suara seperti itu bergema begitu sering, dan seluruh dunia spasial kecil dipenuhi dengan aroma wewangian obat yang kaya. Ye Shen tampak lebih acak-acakan, seluruh rambutnya menjadi acak-acakan, matanya cekung, dan matanya yang hitam pekat ditutupi dengan bercak darah, tetapi pria yang kelelahan itu masih bekerja dengan tekun untuk menyempurnakan inspirasi. Pemandangan ini jatuh di mata wanita berbaju putih yang disegel di kuali ilahi Luo besar, menyebabkan dia agak tercengang. Pada hari-hari ini, apakah itu Ye Shen yang memurnikan jenderal kematian dunia bawah Yin atau Ye Shen yang memurnikan pil roh? Mereka semua berada di bawah pengawasannya. Hanya alam kekosongan roh belaka. Wanita berpakaian putih bergumam, dengan ekspresi kagum di matanya, kehebatan pertempuran yang hampir tak terkalahkan di kelas yang sama, membawa api sejati guntur surgawi, dan seorang alkemis yang mewarisi asal-muasal tubuh suci kuno yang terpencil. Langit benar-benar mendukungnya, memungkinkan dia untuk bertemu dengan begitu banyak kesempatan di usia yang begitu muda.
Gumaman wanita berpakaian putih itu secara alami tidak terdengar oleh Ye Sen. Pada saat ini, seluruh fokusnya adalah memurnikan pil roh. Dia merasa bahwa baik dia maupun Yan Huang tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas untuk waktu yang lama, dengan olah haus darah mengincarnya. Dinasti Dewa Pembunuh merajalela, kuning surgawi menunggu kesempatan untuk mencaploknya, dan pihak Sekte Heng Yue, membuatnya, penguasa suci Yan Huang, merasakan tekanan. Keluar dari dan, dengan teriakan lembut dari Ye Sen, dia menamparkan satu tangan ke tungku alkimia, dan selusin pil roh diguncang satu demi satu dan dikumpulkan ke dalam lengan bajunya dengan lambaian tangannya. Segera, tubuh Ye Sen terhuyung-huyung, dan matanya langsung tertuju pada bintang emas. Lanjutkan, sambil menggelengkan kepalanya, Ye Sen menuangkan beberapa suap cairan spiritual ke dalam mulutnya sebelum sekali lagi memasukkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia. Anak ini gila, wanita berbaju putih, yang ditekan di kuali ilahi Luo besar, menamparkan bibirnya lebih dari sekali. Hari-hari ini, dia mulai melihat Ye Sen memurnikan pil roh dengan panik dengan matanya sendiri. Tidak berhenti sejenak, dia seperti monumen yang tidak akan jatuh, berdiri di depan tungku alkimia selamanya. Dalam sekejap mata, 9 hari lagi telah berlalu. Selama waktu itu, para tetua yang telah dikirim oleh Ye Sen kembali satu demi satu, semuanya membawa banyak ramuan spiritual untuk membuat pil. Hanya saja, mereka bersembilan jarang bisa menemukan semua bahan untuk memurnikan segel mantra dunia bawah Yin, yang sangat disayangkan oleh Ye Sen. Namun, Ye Sen tidak pelit, tetapi setiap kali seorang tetua datang untuk menyerahkan diri, dia akan diberi hadiah Yuan dan alam empirean, dan kemudian 9 tetua lainnya akan mengambil alih tugas mereka dan terus mencari bahan untuk memurnikan pil roh. Dengan cara ini, ketika satu gelombang pergi, akan ada gelombang lainnya. Gelombang orang bisa berganti-ganti bergeser bola balik, tetapi Ye Sen tidak pernah berhenti sejak awal, tubuhnya yang tegak menjadi agak bungkuk, rambutnya yang panjang dan hitam pekat memiliki beberapa helai perak lagi, kidan darahnya yang agung juga telah tenggelam sangat rendah, dan tubuh orang suci kuno yang terpencil yang menyilaukan telah menjadi kelelahan. Pada saat ini, bahkan wanita berpakaian putih di kuali suci Luo yang agung tampak sedikit tak tertahankan. Namun, usaha Ye Sen tidak sia-sia. Pada hari ini, sebagai seberkas cahaya, Hong terjun langsung ke langit, menggulung ki dan darah melonjak keluar dari puncak gunung. Hah! Segera, telinga-telinga ringan terdengar dari segala arah. Huang Dasan telah maju ke surga ke-9 alam empirean. Setelah Huang Dasan, beberapa puncak gunung roh Yan Huang kemudian memiliki satu demi satu. Cahaya dan keagungan mengalir di langit dan malam. Ki dan darah yang agung saling terhubung saat satu demi satu dari para tetua yang telah diberi pil Yuan alam empirean oleh Ye Sen menerobos masuk ke langit ke-9 alam empirean. Selebihnya, ada hari ketika 3 tetua dari langit ke-8 alam empirean benar-benar maju ke langit ke-9 alam empirean dalam jeda waktu hanya 3 menit sebelum dan sesudah. Itu adalah pemandangan yang luar biasa yang membuat orang-orang di Yan Huang melihat dengan kagum. Apa-apaan ini? Apakah ini semua sudah dinegosiasikan? Yan San, pria galak dari Yan Huang itu, menggaruk kepalanya yang besar lebih dari sekali. Kakak senior, apa pendapatmu tentang masalah ini? Di atas puncak gunung, melihat pelangi panjang yang mengalir deras ke langit, Zong Jiang melirik ke arah salju debu merah di sampingnya. Bukan kebetulan bahwa begitu banyak orang di Yan Huang telah menembus kemacetan dalam beberapa hari ini. Mungkin karena anak nakal itu Ye Sen telah menyempurnakan pil spiritual. Hong Duan Sue berbisik. Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa melirik ke samping ke gunung spiritual tempat Ye Sen berada. Saya bertanya pada Huang Dasan, dia pernah berkata bahwa Ye Sen lah yang menghadiahi dia Yuan dan alam empirean, yang membantunya menerobos ke tingkat ke-9 alam empirean. Alam meditasi kosong Yuan dan mata Zong Jiang sedikit menyipit, dan ada keterkejutan di matanya. Mungkinkah begitu banyak orang yang menerobos ke tingkat ke-9 alam empirean semua karena Ye Sen memberi mereka pil Yuan alam empirean? Sekarang sepertinya tebakan ini kemungkinan besar. Dia adalah seorang Dan Sein, dia memiliki kekuatan berkibar. Saat keduanya berbicara, Ye Sen
yang masih memurnikan pil, jatuh tersungkur ke tanah, kelelahan, dan akhirnya pingsan. Nak, kamu sudah gila. Bahkan tubuh suci kuno yang sunyi tidak bisa menahanmu membuatnya seperti itu. Dalam benaknya, suara naga kuno Taiksu terdengar, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa yang berlebihan seperti itu cepat atau lambat akan melukai akarnya, bukankah kamu hanya mencari masalah? Siapa yang menjadikanku dewa suci? Ye Sen mengibaskan bintang emas dari matanya dan memasukkan beberapa pil roh ke dalam mulutnya. Kamu hanya orang gila. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati. Dengan wajah pucatnya yang sedikit berlumuran darah, Ye Sen kemudian membuka mulutnya dan bertanya, "Kudengar ada orang misterius yang hampir memusnahkan tubuh Xuan Ling beberapa waktu lalu, kamu harus tahu tentang ini." Aku tahu, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yang bisa didengar Ye Sen hanyalah desahan dan pukulan naga kuno Taiksu. Aku bingung, dari mana Gritchu kecil ini mendapatkan begitu banyak garis keturunan yang menentang surga. Naga kuno Taiksu mengusap alisnya dengan keras, tubuh Xuan Ling, tubuh sejati Tai Yin, tubuh suci kuno yang sunyi, dan tubuh dewa yang sunyi itu, semua ini adalah daging dan kentang meskipun ditempatkan di benua Xuan Huang dan wilayah surga. Tubuh dewa diam. Ye Sen tidak mengerutkan kening, garis keturunan semacam ini, juga merupakan salah satu garis keturunan yang menentang surga. Tentu saja, meskipun kelangkaan garis keturunan ini tidak setinggi garis keturunan tubuh suci yang sunyi, itu juga salah satu yang paling populer. Petik 2. Membunuh untuk membuktikan Dao. Ye Sen mengerutkan kening sejenak, menjadi semakin yakin bahwa orang itu adalah putra suci dari dinasti Dewa Pembunuh. Tunggu saja, kamu mungkin akan bertemu dengan orang itu, segera. Naga kuno Taiksu memberikan pengingat yang panjang dan serius, hati-hati dengan skill Dewa Petir terbang miliknya. Satu gerakan yang salah dan bahkan kamu bisa dimusnahkan di tempat, jangan pernah ceroboh, dan jangan pernah meremehkannya. Aku tidak pernah meremehkannya. Ye Sen menarik napas dalam-dalam, di tingkat pertama alam Empyrean, dia hampir membunuh Zhongli, orang seperti itu membuat Ye Sen takut, bagaimana dia bisa meremehkannya. Keduanya menghentikan percakapan mereka saat Ye Sen, orang gila itu, telah berguling sekali lagi dan tiba di depan tungku alkimia. Setelah menutup matanya, Ye Sen menarik napas panjang dan kemudian membuka lagi, dan dengan kibasan lengan bajunya, dia melemparkan banyak ramuan roh ke dalam tungku alkimia. Hari ini, Ye Sen hanya memurnikan selama 6 hari sebelum dia berhenti. Meskipun dia ingin terus memurnikan selama 10 hari setengah bulan lagi, ramuan roh untuk membuat pil sudah menipis, dan para tetua yang dia kirimkan telah membawa kembali bahan yang sangat terbatas. Sudah waktunya untuk keluar. Ye Sen mengusap alisnya, dia hanya merasa tubuhnya ringan, akhir-akhir ini benar-benar terlalu banyak konsumsi. Namun, sebelum Ye Sen bisa melangkah keluar dari dunia spasial kecil, suara Zhongjiang muncul di benaknya dari luar, seseorang dari keluarga klan surgawi telah tiba. Mendengar ini, semua kelelahan Ye Sen tersapu bersih, sejak Ling Hao dan Mo San pergi hari itu, tidak ada kabar lebih lanjut dari keluarga klan surgawi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mereka kirimkan untuk mendiskusikan aliansi. Ye Sen berpikir bahwa aliansi itu tidak mungkin terjadi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa klan surgawi akan mengirim seseorang lagi. Setelah penyegaran sederhana, Ye Sen buru-buru keluar dari dunia spasial kecil. Dia masih menjunjung tinggi keluarga klan surgawi. Itu masih sama, nilai keluarga klan surgawi pasti jauh melampaui keluarga Sukota musim semi, dan leluhur klan surgawi, Chu Changzong, pasti berada di puncak alam kuasa surga, jadi jika mereka menariknya, selain kekuatan mereka saat ini, mereka sudah memenuhi syarat untuk berperang dengan langit kuning. Setelah meninggalkan dunia spasial kecil, Ye Sen menuju ke istana bawah tanah Yan Huang. Saat masuk, dia melihat dua sosok yang tidak asing lagi, seorang pemuda kulit putih dan seorang pria parubaya berjubah ular piton. Setelah diperiksa lebih dekat, bukankah kedua orang ini adalah Ling Hao dan Mo San? Mungkin karena dia berjalan terlalu cepat, Ye Sen tidak menyadari bahwa di depan mereka berdua, ada seorang lelaki tua berambut putih lainnya, yang saat ini sedang melihat diagram 9 gunung dan sungai surgawi di dinding istana bawah tanah dengan punggung menghadap ke belakang. Pria tua berambut putih ini bertubuh langsing, mengenakan pakaian biasa, dengan angin sepoi-sepoi abadi dan temperamen yang santai.
tidak memperlihatkan setengah dari aura kultivatornya, tetapi memberi orang perasaan yang sangat menindas. Itu adalah aura pembangkit tenaga listrik Gaijin yang eksklusif. Tian, nenek moyang tua dari klan surgawi. Dia tidak tahu apakah itu karena dia lelah atau karena dia sedang terburu-buru berjalan, yang membuatnya hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa leluhur klan surgawi akan datang untuk bernegosiasi secara langsung. Tidak hanya dia, tetapi bahkan wajah Zhong Jiang, salju debu merah, leluhur keluarga Su, dan Zhong Li di istana bawah tanah sebagian besar tercengang. Fakta bahwa leluhur klan surgawi datang secara langsung juga benar-benar di luar dugaan mereka. Junior Qin Yu, temui Senior Chu. Ye Sen buru-buru melangkah maju dengan panik dan membungkuk dengan hormat. Hanya setelah mendengar Ye Sen berbicara, tetua-tetua klan surgawi menarik pandangannya dari diagram gunung dan sungai 9 surga dan perlahan berbalik, tersenyum lembut dan menatap dengan baik ke arah Ye Sen. Tuan Suci Yan Huang, selamat tinggal. Senior telah memuji Anda, panggil saja saya Qin Yu. Ye Sen tersenyum sinis. Dalam hal senioritas, saya lebih tinggi dari Anda, tetapi dalam hal status, Anda dan saya berada pada level yang sama. Leluhur tua klan surgawi tersenyum hangat. Senior, silakan juga duduk. Setelah pertukaran basa-basi singkat, kerumunan orang itu mengambil tempat duduk mereka. Di depan meja besar, Ye Sen dan Zhong Jiang duduk di satu sisi dengan mereka dan tetua klan surgawi di sisi lain. Suasananya menyenangkan barusan, tetapi setelah kerumunan duduk, suasananya menjadi agak serius, karena negosiasi selanjutnya tidak akan memperhitungkan perasaan manusia, dan pertengkaran tidak bisa dihindari. Selain itu, Ye Sen bukan satu-satunya yang berada di pihak Yan Huang dalam negosiasi kali ini. Bahkan Zhong Jiang dan salju debu merah telah bergabung, dan beberapa penguasa Yan Huang ada di sini, menunjukkan pentingnya yang melekat pada leluhur klan surgawi. Batuk. Setelah hening sejenak, Ye Sen yang memecah keheningan dengan batuk ringan. Senior, tolong bersabarlah jika ada kata-kata yang tidak sopan dari almarhum senior. Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya, tapi saya ingin tahu apakah senior datang ke sini untuk membahas aliansi antara Yan Huang dan garis keturunan klan surgawi. Hanya untuk melihat leluhur klan surgawi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Ye Sen dan yang lainnya mengerutkan kening sejenak. Kalau begitu senior kamu datang kali ini ke. Saya sudah tua, saya harus berpikir ke depan untuk masa depan keluarga saya. Ini adalah waktu yang penting, kali ini bukan tentang aliansi, tetapi garis keturunan klan surgawi yang bergabung dengan Yan Huang. Leluhur tua klan surgawi tersenyum masih sehangat angin musim semi. Ketika kata-kata ini keluar, Zhong Jiang dan yang lainnya saling memandang, tetapi tatapan terakhir mereka, tanpa kecuali, semuanya menyatu pada tubuh Ye Sen. Di sisi ini, Ye Sen menyentuh ujung hidungnya dan menatap leluhur klan surgawi dengan senyum sinis. Senior, kamu tidak akan memintaku untuk menjadi menantu klan surgawi, kan? Aku tidak bisa melakukan itu. Ini masalah pernikahan, kamu tidak bisa memaksanya. Tidak perlu bagi Tuan Suci Yan Huang untuk merasa gugup. Leluhur klan surgawi tersenyum, saya bukan orang yang tidak mengerti sesuatu, takdir. Jika Anda memilikinya, tetapi jika tidak, Anda tidak dapat memaksanya, dan klan surgawi tidak akan menyandera lagi. Hanya ketika dia mendengar kata-kata ini, Ye Sen menghela nafas lega. Tapi saya tidak tahu apakah rekan Taois Tianzong memiliki persyaratan. Zhong Jiang menatap ragu-ragu ke arah leluhur klan surgawi. Jika Anda bergabung dengan Yan Huang, Anda dan saya akan menjadi keluarga, dan apa yang disebut kondisi tidak terlalu berarti. Tidak ada syarat. Kali ini, tidak hanya Zhong Jiang, salju debu merah, dan yang lainnya, tetapi bahkan Ye Sen tercengang di tempat. Mereka telah memperkirakan negosiasi ini akan berlarut-larut dan sangat sulit dengan leluhur tua klan surgawi datang secara langsung, tetapi kekeringan dan kurangnya kondisi leluhur tua klan surgawi membuatnya tidak dapat berbalik untuk sementara waktu. Kali ini, seperti terakhir kali, Ye Sen tertangkap basah lagi. Melihat kerumunan itu terlihat sedikit aneh, leluhur tua klan surgawi tersenyum lembut.
aku juga meminta kalian semua untuk memadatkan gunung spiritual untuk keluarga klan surgawi, dan dalam 3 hari, keluarga klan surgawi akan pindah dengan semua klannya. Setelah kata-kata ini diucapkan, mata orang-orang yang bereaksi langsung menjadi bersalju. Negosiasi tidak bisa berjalan lebih lancar lagi, membuat mereka sangat senang. Kekuatan keluarga klan surgawi jelas bagi mereka, hanya leluhur klan surgawi saja sudah cukup bagi mereka untuk membayar berapapun untuk menariknya. Selain itu, penambahan keluarga klan surgawi membuat pikiran semua orang mulai membuat sketsa cetak biru yang besar. Cetak biru besar ini, tak perlu dikatakan lagi, adalah penyatuan Yan Huang. Dengan bergabungnya keluarga klan surgawi, kekuatan Yan Huang pasti akan meningkat pesat dan akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Heavenly Yellow. 3 leluhur Yan Huang, Zhong Jiang, Salju Debu Merah, dan Zhong Li khususnya, sangat bersemangat karena sebentar lagi, Yan Huang, yang telah terpecah belah selama ratusan tahun, harus bertarung dalam pertempuran terakhirnya, dan setelah pertempuran ini, Yan Huang pasti akan bersatu. Sudah beres. Keheningan di istana bawah tanah dipecahkan oleh kata-kata Ye Shen. Selamat datang di keluarga dunia klan surgawi. Zhong Jiang, Salju Debu Merah dan yang lainnya juga bangkit, tersenyum dari telinga ke telinga. Namun, saat kerumunan orang bersukacita, leluhur klan surgawi terbatuk ringan dan melihat ke arah Ye Shen. Teman kecil, saya punya permintaan kecil untuk dibuat, saya ingin tahu apakah saya bisa mengabulkannya. Penatua bisa berkata sebanyak yang kamu suka, jika junior bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolak. Ye Shen langsung menepuk dadanya, seluruh keluarga orang-orang telah bergabung dengan Yan Huang, permintaan kecil bukanlah apa-apa. Bisakah kamu melepaskan putriku? Anak perempuan, putri. Mendengar kata-kata ini, Ye Shen langsung bingung. Tidak hanya dia tercengang, Zhong Jiang dan yang lainnya juga tercengang. Mereka bisa memberitahu leluhur klan surgawi yang bertanggung jawab bahwa putrinya tidak berada di Yan Huang, meraih putri Anda. Apakah kita makan di luar pikiran kita? Senior dari mana asalnya? Bagaimana mungkin putrimu ada di Yan Huang? Kamu orang tua pasti tidak salah. Setelah bingung, Ye Shen memandang tetua klan surgawi dengan kaget. Tidak ada kesalahan. Tanpa menunggu tetua-tetua klan surgawi berbicara, Ling Hao angkat bicara dan masih menatap Ye Shen dengan garis hitam di wajahnya. Jangan semua ini tidak berguna, cepatlah dan lepaskan bibiku. Ku bilang, itu tidak benar, bibimu bahkan tidak ada di Yan Huangku. Ye Shen berkata dengan panik. Katakan tidak lagi, tidak berarti tidak, saya. Tunggu. Ye Shen tidak menyelesaikan satu kalimat pun, lalu dengan ringan mengerutkan kening, dan kemudian di bawah perhatian kerumunan, kedua matanya berbalik, sepertinya memikirkan sesuatu. Memikirkan hal itu, wajah Ye Shen menjadi sangat indah, sudut mulutnya ditarik ke belakang belasan kali dalam sekejap. Melihat Ye Shen seperti ini, Zhong Jiang dan yang lainnya memandang Ye Shen, semua orang tua, dan dari tatapan aneh di mata Ye Shen, mereka tahu bahwa putri leluhur hari itu mungkin ada di sini bersama Ye Shen. Di bawah selusin pasang mata, Ye Shen menutupi dahinya, dan kemudian melambaikan tangannya untuk mengeluarkan kuali ilahi luo besar, dan kemudian menunjuk ke arah wanita berpakaian putih yang ditekan di dalam, dan bertanya, Penatua mengakui, tapi apakah itu dia?